Jika kondisi buah seperti ini teman-teman, sekarang saya lakukan pemetikan, biasanya 2 hari lagi sudah mulai menguning ataupun bahkan ada yang merah. Kemudian uniknya tanaman cabai saya ini buahnya sudah mepet, tapi bunga-bunga walaupun usia tanaman cabai sudah tua masih bermunculan, sama sekali tidak ada kerontokan. Pupuk apa yang saya pergunakan sebenarnya sudah saya jelaskan semua di video-video kami, tata cara pemupukan, pupuk yang saya pergunakan, tapi di sini nanti akan saya ulas kembali di samping saya melakukan pemetikan tanaman cabai saya ini. Kemudian nutrisi, kalium dan kalsium apa yang saya berikan untuk tanaman cabai nanti insya Allah juga akan saya jelaskan semua. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, siapa tahu mereka baru menonton jadi tidak bertanya lagi. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, jika seandainya video yang kami upload ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Jika video ini tidak bermanfaat, silahkan di skip saja teman-teman, tidak jadi masalah, karena niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, sharing pengalaman saya pribadi yang saya bagikan ke teman-teman semua, dan mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan pemetikan tanaman cabai saya. Tapi di sini saya tidak membahas masalah pemetikannya, kemudian dapat berapa kilonya. Di sini yang ingin saya jelaskan bagaimana tata cara merawat tanaman cabai di usia 6 bulan ataupun 160 hari lebih teman-teman, karena saya pindah tanamnya itu di tanggal 15 Desember 2022, jadi sudah lebih dari 6 bulan. Kemudian yang sering saya bilang, saya untuk perawatan tanaman cabai tidak mau repot-repot menggunakan pupuk yang sekiranya itu ribet teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Untuk pengocorannya di fase vegetatif saya hanya menggunakan asam humat power soil, kemudian saya tambahkan pupuk NPK 1616. Pemupukan kedua juga sama, asam humat power soil selalu tidak ketinggalan, kemudian saya tambahkan NPK 1616. Jadi intinya sangat mudah sekali. Dan bagaimana tata cara saya agar tanaman cabai yang pohonnya sudah mulai menua ini daunnya tetap subur, walaupun kondisi daunnya itu sudah mulai agak melengkung teman-teman, agak condong ke atas, bukan berarti itu kena trip ataupun tungo, dan juga
kena keriting teman-teman. Tapi di saat usia tanaman cabai sudah mencapai 6 bulan lebih, itu biasanya daunnya sudah beda dengan di waktu fase vegetatif. Yang terpenting adalah bagaimana teman-teman bisa menjaga agar tunas-tunas baru itu selalu bermunculan. Karena apa? Di saat tanaman cabai sudah tua, tunas baru yang keluar itu langsung mengeluarkan bunga teman-teman. Jika pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi dikurangi, otomatis tanaman cabai itu akan berhenti. Karena apa? Beda tanaman cabai yang sudah tua sama tanaman cabai yang baru masuki fase vegetatif itu beda. Walaupun nggak dipupuk dengan pupuk nitrogennya tinggi, tunas cabangnya tetap muncul ataupun tunas barunya akan muncul. Jika tanaman cabai sudah tua, itu harus diberikan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi. Makanya saya pergunakan adalah pupuk NPK 1616, kemudian saya tambahkan ZA. Yang kedua, untuk rollingannya NPK 1616 saya tambahkan pupuk urea teman-teman. Yang ketiga, NPK 1616 saya tambahkan pupuk KCL. Kemudian untuk penyepraiannya teman-teman, saya hanya menggunakan Kalinet, kemudian Kalha, saya tambahkan Mordenfol, kemudian Vitaron untuk menjaga daunnya. Jadi pengocorannya itu saya kocor di lubang di tengah-tengahnya. Satu kocoran, satu lubang itu untuk 4 tanaman dengan dosis 200 ml air. Dosis pupuknya teman-teman, NPK 1616 saya menggunakan 1 kilo. Kemudian untuk ureanya 1,5 kilo sampai 2 kilo itu untuk 120 liter air ataupun 6 jerigen yang biasa saya pergunakan untuk melakukan pemupukan. Mungkin pada waktu itu banyak yang komplain, banyak yang protes. Pupuk urea dipergunakan dengan cara mengocorkan ke tanaman di saat musim penghujan akan membahayakan tanaman. Mungkin yang dimaksud adalah akan memancing datangnya jamur ataupun bakteri-bakteri yang nantinya akan membuat tanaman cabai itu pertumbuhannya terganggu ataupun rusak. Kemudian pemakaian fungisida nativo ataupun fungisida sistemik yang saya pergunakan di fase vegetatif katanya juga akan memperhambat pertumbuhan. Itu pun kalau menurut saya juga tidak teman-teman, karena yang saya spray menggunakan fungisida nativo adalah tanaman cabai. Tapi jika yang saya tanam itu adalah tanaman melon, tanaman semangka, tanaman mentimun ataupun timun suri, saya tidak berani menggunakan nativo karena usia tanaman itu pendek. Kalau tanaman cabai untuk mengendalikan jamur, yang paling bagus sekali bagi saya, karena saya uji coba semua, nativo itu sangat bagus sekali disepray sekarang, kadang 4 hari kemudian sudah tahu hasilnya. Jadi intinya kenapa saya menggunakan itu, tapi dengan satu syarat, yaitu pergunakanlah dengan dosis yang rendah. Insya Allah aman untuk tanaman cabai yang kita tanam teman-teman. Saya mencoba sudah 4 periode, berarti 4 kali penanaman tanaman cabai saya menggunakan nativo di fase vegetatif teman-teman ataupun fase pertumbuhan. Kemudian untuk pupuk urea di fase generatif saya juga menggunakan itu sudah 4 kali di tanaman kami, tidak ada masalah, dan bahkan banyak sekali yang mengapresiasi video-video yang kami upload. Jadi intinya tidak jadi masalah. Begini teman-teman, jika kita bicara pupuk, sekarang banyak pupuk, tergantung teman-teman semua mau menggunakan pupuk yang mana. Yang penting adalah dosis dipergunakan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan tanaman. Kemudian interval pemupukan pun juga harus konsisten. Misalnya di satu fase vegetatif, usahakan 7 hari sekali dilakukan pemupukan sampai memasuki fase generatif.
fase generatif biasanya saya melakukan pemupukan itu intervalnya 10 hari sekali, karena tanaman cabai hanya fokus di buahnya ataupun calon bunga pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu yang harus dipertahankan. Usahakan bunga pertama, kedua, ketiga, keempat itu jangan sampai rontok teman-teman. Kemudian di saat tanaman cabai sudah mulai memasuki fase generatif, yaitu sudah mulai muncul buah ataupun bunga, usahakan jangan sekali-kali dilakukan perempelan. Jika mau melakukan perempelan, tunggu sampai buah pertama sampai keempat itu benar-benar menjadi buah, tidak rontok. Intinya seperti itu. Kemudian perempelan pun juga menggunakan gunting, jangan asal menggunakan tangan ditarik ke bawah, yang penting bersih, jangan. Karena apa? Di saat batang tanaman cabai itu masih muda, kemudian sudah mulai tergores, itu yang sering sekali munculnya busuk batang, kemudian busuk pangkal batang, bakteri ataupun jamur. Itu pun juga bisa masuk melalui luka yang ada di batang tanaman cabai yang usianya masih muda. Biasanya batangnya itu masih hijau. Itu pun juga harus dikontrol, harus hati-hati untuk perawat tanaman cabai, karena layu fusarium, busuk batang, busuk pangkal batang itu selain disebabkan oleh jamur ataupun bakteri, kadang-kadang terjadi karena kesalahan pemupukan, kesalahan dari perempelan, kemudian pemangkasan, topeng pucuk. Itu pun juga harus menggunakan alat-alat yang sudah steril. Jangan sekali-kali mentang-mentang tanaman cabai masih muda menggunakan kuku, main petik dari kuku. Itu pun juga harus dipikirkan teman-teman. Jadi kadang-kadang hal yang sepele kita abaikan, sehingga membuat tanaman cabai kita rentan sekali terserang hama, jamur, kemudian layu fusarium, layu bakteri. Itu pun juga harus dihati-hati. Kadang-kadang kita sebagai petani jika sudah melihat tanaman subur, kadang-kadang lupa untuk mengontrolnya, lupa untuk mengantisipasi nanti jika ada datangnya penyakit layu fusarium, lalat buah, antraknosa, kemudian masih banyak lagi penyakit yang menyerang tanaman cabai yang kita budidayakan. Jadi mengantisipasi, mencegah itu lebih baik daripada mengobati, apalagi yang diobati adalah penyakit antraknosa. Sampai saat ini petani belum bisa mengobati. Kalau sudah terkena, ya udah buahnya harus dipetik, dihabisin semua, baru dispray menggunakan bakterisida ataupun dengan cara-cara yang lain. Yang penting cara-cara yang dipergunakan masih sesuai dengan ilmu-ilmu pertanian. Jangan sampai keluar dari ilmu pertanian, karena jika kita lambat menangani antraknosa, serangan lalat buah, busuk buah, yang ada adalah akan gagal panen teman-teman. Tanamannya subur tapi buahnya tidak ada, tanamannya tinggi tapi buahnya pada hancur semua. Itu pun juga harus dipertimbangkan kita sebagai petani. Jadi intinya konsisten untuk merawat tanaman. Yang kedua adalah rajin dan tekun mengontrol daun dan mengontrol buahnya. Apakah buah ini sudah mulai terserang, ada bintik-bintik, kemudian apakah buah ini sudah mulai mengkerut, apakah tanaman cabai yang kita tanam sudah mulai kekurangan. Jangan hanya tanamannya saja teman-teman yang harus dikontrol, tapi tanah yang ada di dalam plastik mulsa pun juga harus dikontrol. Apakah tanahnya sudah kering, kemudian apakah tanahnya sudah terlalu lembab. Itu pun juga harus dipikirkan. Jika kekurangan air bisa dilakukan penyiraman, jika tanahnya itu terlalu lembab bisa ditambahkan kapur dolomit ataupun kapur pertanian. Mungkin hanya sampai di sini dulu teman-teman video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu video-video kami bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat tani di seluruh Indonesia.